Aditya adalah seorang mahasiswa arkeologi yang selalu terpikat oleh misteri kuno. Saat mendengar tentang sebuah labirin tersembunyi di pedalaman hutan Kalimantan, dia merasa panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Labirin itu dikenal dengan nama Labirin Tanpa Akhir, dan konon siapapun yang masuk tidak akan pernah keluar. Legenda itu bermula dari catatan kuno seorang pelancong Belanda yang hilang di sana pada abad ke-18. Aditya, dengan rasa ingin tahu yang membara, memutuskan untuk memimpin tim kecil ke lokasi tersebut. Bersama dia ada Nadia, seorang antropolog yang cerdas, Raka, seorang ahli peta, dan Siska, seorang fotografer dokumenter. Keempatnya adalah teman dekat yang berbagi minat pada petualangan dan rahasia sejarah yang tersembunyi. Persiapan mereka dimulai beberapa minggu sebelumnya. Aditya mempelajari semua catatan kuno dan peta yang tersedia. Dia juga melakukan wawancara dengan penduduk lokal yang memberikan berbagai cerita menyeramkan tentang labirin itu. Salah satu cerita paling mengejutkan datang dari seorang pria tua yang mengaku pernah melihat pintu masuk labirin saat masih kecil. "Jangan pernah mencoba memasukinya," katanya dengan suara bergetar. Labirin itu hidup, dan ia tidak suka tamu. Meski peringatan itu menambah rasa takut, Aditya justru semakin penasaran. Dengan bantuan Raka, dia mengumpulkan peta paling akurat yang bisa mereka dapatkan. Nadia memastikan mereka membawa peralatan bertahan hidup yang cukup, sementara Siska menyiapkan kameranya untuk mendokumentasikan setiap momen perjalanan mereka. Perjalanan menuju hutan Kalimantan memakan waktu beberapa hari. Saat mereka tiba di desa terakhir sebelum masuk ke hutan, suasana aneh langsung terasa. Penduduk desa menyambut mereka dengan dingin, dan beberapa bahkan menolak berbicara. Seorang wanita tua memberikan mereka sebungkus kecil daun dan berkata, "Gunakan ini jika kau merasa tersesat." Hari pertama di hutan berjalan lancar. Mereka mengikuti jalur yang dibuat oleh penduduk setempat untuk menuju area yang diakini sebagai lokasi labirin. Suara alam yang menenangkan diiringi dengan canda tawa mereka. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Nadia bermimpi buruk tentang bayangan gelap yang mengintai. Sementara Siska mengaku mendengar suara langkah kaki di luar tenda. "Mungkin itu hanya binatang," kata Aditya mencoba menenangkan. Tetapi di dalam hatinya, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika mereka memeriksa area sekitar tenda, mereka menemukan tanda-tanda aneh di tanah, seperti simbol kuno yang tampak mengarah ke satu arah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Hutan semakin lebat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dicari. Pintu masuk labirin berdiri megah di depan mereka. Sebuah gerbang batu raksasa yang tertutup lumut dan tanaman liar. Ukiran-ukiran di gerbang itu membuat mereka terpana. Pola-pola aneh yang menghiasi permukaan batu tampak seperti bercerita, tetapi tidak ada yang dapat memahaminya. "Ini luar biasa," bisik Nadia, mengambil beberapa foto. Ukiran ini mungkin berusia ratusan tahun, bahkan lebih. Aditya mendekati gerbang dengan hati-hati. Dia menyentuh batu dingin itu, merasakan energi aneh yang mengalir melaluinya. "Kita harus masuk," katanya pelan. "Kita tidak datang sejauh ini untuk mundur." Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, Nadia memperingatkan, "Kita harus berhati-hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam sana, dan kita tidak bisa mengabaikan cerita-cerita yang kita dengar." Aditya mengangguk. "Kita akan menandai setiap langkah kita. Raka, pastikan peta kita diperbarui setiap saat. Siska, tetap bersama kami. Jangan pernah terpisah." Mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam labirin. Begitu melewati gerbang, mereka langsung merasa seperti masuk ke dunia lain. Udara terasa lebih dingin, dan cahaya matahari perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan yang hampir total. Lorong-lorong labirin terbuat dari batu gelap yang terasa lembab. Suara langkah kaki mereka menggema, menciptakan perasaan bahwa mereka tidak sendirian. "Ini lebih besar dari yang aku bayangkan," kata Raka sambil mencatat di peta. "Kita harus ekstra hati-hati." Setelah beberapa jam menjelajahi lorong-lorong yang tampaknya tidak berujung, mereka mulai merasa lelah.
Lorong-lorong itu terasa seperti memutar mereka kembali ke tempat yang sama. Namun, Aditya yakin bahwa mereka membuat kemajuan. Dia menemukan simbol-simbol aneh di dinding yang tampak seperti petunjuk arah. Tetapi simbol-simbol itu juga menambah kegelisahan mereka. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah ruangan kecil yang tampaknya aman. Mereka menyalakan lampu portabel dan duduk bersama untuk makan malam sederhana. Namun, suasana tetap tegang. Nadia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, sementara Siska terus memeriksa kameranya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keanehan ini. Aku merasa kita baru saja memulai sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga, kata Nadia pelan. Aditya mengangguk, matanya terpaku pada dinding labirin yang gelap. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini akan menguji mereka semua, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Labirin ini bukan sekadar struktur kuno. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang menunggu mereka. Setelah melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara yang sebelumnya terasa dingin kini menjadi menusuk tulang. Cahaya dari lampu portabel mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, sementara bayangan di ujung lorong tampak bergerak, meskipun tidak ada yang pasti. Langkah kaki mereka terasa menggema, seolah ada yang mengikuti dari kejauhan. Mereka mulai menandai setiap persimpangan dengan tanda kapur yang dibawa Raka. Namun, tanda-tanda itu tampak menghilang ketika mereka mencoba kembali ke tempat sebelumnya. Nadia mulai menunjukkan kekhawatiran. Ini tidak masuk akal, katanya, suaranya bergetar. Kita menandai jalur kita, tapi semua berubah. Raka, yang biasanya tenang, tampak gelisah. Mungkin ada lorong yang mirip, jawabnya, meski dia sendiri tahu bahwa jawabannya tidak memuaskan. Aditya memutuskan untuk melanjutkan tanpa banyak bicara, matanya terus mencari pola atau petunjuk di dinding batu gelap itu. Simbol-simbol di dinding menjadi semakin jelas, meskipun tidak ada yang dapat memahami artinya. Mereka tampak seperti campuran antara tulisan kuno dan gambar-gambar abstrak. Siska memotret setiap simbol dengan harapan bisa menganalisisnya nanti. Mungkin ini semacam bahasa atau peta, katanya. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakang, tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun. Bisikan samar mulai terdengar, memanggil nama mereka satu persatu. Aditi, Nadia. Suara itu berbisik, seolah berasal dari dinding labirin. Mereka mencoba untuk tetap fokus, tetapi kelelahan mulai menggerogoti mereka. Setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah persimpangan besar dengan 5 lorong berbeda. Kita harus memilih, kata Aditya. Tapi kita harus tetap bersama. Mereka memutuskan untuk mengikuti lorong yang tampak paling lebar, tetapi lorong itu hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Ini seperti kita terjebak dalam lingkaran, kata Raka, frustrasi. Dia memeriksa peta yang telah dia buat, tetapi semuanya tampak tidak masuk akal. Labirin ini hidup. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda kecil di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang pertemuan kuno. Ada meja batu besar di tengah ruangan, dengan ukiran yang tampak seperti bintang atau kompas. Namun, Nadia memperhatikan bahwa ukiran itu berubah setiap kali mereka melihatnya. Ini bukan kompas biasa, katanya pelan. Mereka mencoba tidur, tetapi ketenangan sulit dicapai. Nadia terbangun di tengah malam karena suara bisikan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Dia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu menghilang begitu saja ketika Aditya menggoyang tubuhnya untuk membangunkannya. Aku melihat sesuatu, katanya dengan suara gemetar. Aditya mencoba menenangkan Nadia, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasa ketakutan. Mereka semua tahu bahwa labirin ini bukan sekadar struktur fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan misterius di dalamnya. Mereka memutuskan untuk terus bergerak keesokan harinya. Namun, labirin itu terus mengubah bentuknya. Setiap lorong terasa lebih sempit, dan udara semakin pengap. Simbol-simbol di dinding kini mulai bercahaya samar,
memberikan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Ketika mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan besar dengan sebuah altar di tengahnya, mereka berpikir telah menemukan sesuatu yang penting. Di atas altar itu terdapat patung kecil yang menyerupai makhluk dengan sayap besar dan wajah menyeramkan. Ini pasti ada hubungannya dengan labirin ini, kata Nadia. Tetapi ketika Aditya mendekati patung itu, dia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah patung itu hidup. Ketegangan semakin meningkat. Kita harus keluar dari sini, kata Siska, suaranya penuh ketakutan. Tetapi tidak ada jalan keluar yang jelas. Mereka terjebak, dan waktu terasa seperti berhenti. Labirin ini adalah teka-teki yang tidak ingin dipecahkan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, lorong-lorong labirin semakin gelap. Lampu portabel mereka terasa tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang seolah-olah hidup. Dinding-dindingnya terasa semakin menyempit, seakan-akan mencoba menelan mereka. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan sebuah altar kuno di tengahnya. Di atas altar itu terdapat patung kecil yang menyerupai makhluk dengan sayap besar dan wajah menyeramkan. Ini pasti ada hubungannya dengan labirin ini, kata Nadia, mencoba menganalisis setiap detail patung tersebut. Ukirannya tampak sangat halus, hampir terlalu sempurna untuk dibuat oleh tangan manusia. Patung itu memancarkan aura yang membuat mereka semua merasa tidak nyaman. Namun, rasa penasaran Aditya mengalahkan rasa takutnya. Dia mendekati altar dan menyentuh patung itu. Begitu dia melakukannya, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Dinding-dindingnya mulai bergetar, dan suara seperti raungan mengisi udara. "Apa yang kau lakukan, Aditya?" teriak Siska dengan panik. Aditya mundur dengan cepat, tetapi perubahan sudah terjadi. Simbol-simbol di dinding mulai bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Nadia memperhatikan bahwa pola cahaya itu menyerupai peta labirin. "Lihat, ini mungkin petunjuk," katanya sambil menunjuk ke arah pola yang terus berubah. Namun, sebelum mereka bisa memahaminya, suara langkah kaki berat terdengar dari salah satu lorong. Suara itu semakin dekat, dan napas kasar terdengar jelas. "Kita harus pergi sekarang," teriak Raka, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka berlari tanpa arah yang jelas, mencoba menjauh dari apapun yang mengejar mereka. Namun, lorong-lorong labirin terus berubah, seolah-olah mencoba memisahkan mereka. Ketika mereka akhirnya berhenti untuk bernapas, mereka menyadari bahwa Raka tidak lagi bersama mereka. "Raka!" teriak Aditya, suaranya menggema di lorong-lorong gelap. Mereka mencoba mencari Raka, tetapi lorong-lorong itu seperti tidak memiliki ujung. Nadia mulai menangis, merasa putus asa. "Kita tidak akan pernah keluar dari sini," katanya dengan suara pelan. Tetapi Aditya menolak untuk menyerah. "Kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar," katanya dengan tegas. Di tengah keputusasaan mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan sebuah cermin besar yang menutupi salah satu dinding. Cermin itu tampak aneh, karena pantulan mereka tidak seperti seharusnya. Di cermin, mereka melihat versi diri mereka yang lebih tua dan terluka, seolah-olah menunjukkan masa depan yang suram. "Apa artinya ini?" tanya Siska dengan suara gemetar. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka hanya bisa berdiri di sana, terhipnotis oleh pantulan aneh itu. Nadia akhirnya mendekati cermin dan menyentuh permukaannya. Begitu dia melakukannya, cermin itu berubah menjadi cairan yang memantulkan cahaya seperti air. "Ini mungkin jalan keluar," kata Aditya dengan hati-hati. "Atau mungkin ini perangkap," balas Siska. Mereka berdiskusi singkat, tetapi akhirnya memutuskan untuk melangkah masuk satu persatu. Begitu mereka melewati cermin itu, mereka menemukan diri mereka di bagian lain labirin yang terlihat lebih terang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Mereka mendengar suara Raka, tetapi suaranya terdengar aneh, seperti berlapis dengan suara lain. "Tolong aku," panggilnya. Mereka mengikuti suara itu, tetapi yang mereka temukan hanyalah sebuah bayangan yang menyerupai Raka. Bayangan itu tersenyum dengan cara yang tidak wajar sebelum menghilang. Nadia mulai mengingat catatan kuno yang mereka baca sebelum masuk ke labirin. "Labirin ini adalah ujian," katanya pelan.
Bukan hanya untuk fisik kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Aditya mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak hanya harus menemukan jalan keluar, tetapi juga memahami rahasia yang tersembunyi di dalam labirin ini. Ketegangan semakin terasa di antara mereka. Waktu yang tak terhitung di dalam labirin, ditambah dengan kelelahan fisik dan mental, mulai mempengaruhi hubungan mereka. Siska mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia. "Aku merasa kita hanya berputar-putar," katanya dengan suara serak. Mungkin Aditya sudah tahu ini akan terjadi. Aditya terkejut mendengar tuduhan itu. "Apa maksudmu?" "Aku sama bingungnya dengan kalian," jawabnya dengan tegas. Tapi Siska tetap tidak percaya. Nadia mencoba menjadi penengah. "Kita tidak bisa saling menyalahkan sekarang. Kita hanya punya satu sama lain," katanya, meskipun dalam hatinya dia mulai meragukan kemampuan Aditya memimpin mereka keluar. Mereka terus berjalan dalam diam, dengan Siska menjaga jarak dari yang lain. Aditya menyadari bahwa situasi ini semakin berbahaya. Jika mereka tidak segera menemukan jalan keluar, labirin ini mungkin akan menghancurkan mereka, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah ruangan lain yang lebih besar dari sebelumnya. Di tengah ruangan, terdapat meja batu dengan simbol aneh yang diukir di permukaannya. Simbol-simbol itu memancarkan cahaya redup, hampir seperti berdenyut. Nadia mendekati meja itu, mencoba memahami arti ukirannya. "Ini seperti teka-teki," katanya pelan. Simbol-simbol itu tampaknya membentuk pola tertentu. Nadia menyadari bahwa mereka harus mengatur simbol-simbol itu sesuai dengan urutan tertentu untuk membuka sesuatu. "Mungkin ini jalan keluar," katanya penuh harap. Aditya dan Nadia mulai bekerja sama memecahkan teka-teki itu, sementara Siska berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan curiga. Namun, sebelum mereka selesai, Siska tiba-tiba mendekati meja dan mencoba menghapus simbol-simbol itu dengan tangannya. "Apa yang kau lakukan?" teriak Aditya. "Aku tidak percaya ini akan membantu kita," jawab Siska dengan nada marah. "Mungkin kita hanya memperparah situasi." Tindakan Siska menyebabkan cahaya pada simbol-simbol itu memudar, dan ruangan mulai bergetar. Dinding-dindingnya tampak bergerak, semakin mendekati mereka. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Nadia. Tapi tidak ada jalan keluar yang terlihat. Mereka terjebak, dan ruangan itu seperti mencoba menelan mereka hidup-hidup. Aditya dengan panik mencoba mengembalikan simbol-simbol itu ke tempatnya, tetapi sudah terlambat. Sebuah pintu kecil terbuka di sisi ruangan, tetapi hanya cukup untuk satu orang. "Cepat, masuk," teriak Aditya. Nadia ragu-ragu, tetapi akhirnya dia masuk terlebih dahulu. Aditya mengikuti setelah memastikan Siska ada di belakangnya. Namun, ketika giliran Siska, pintu itu mulai menutup. "Aditya, tunggu aku," teriaknya. Tapi pintu itu menutup sebelum dia bisa melewatinya. Siska terjebak di sisi lain, sementara Aditya dan Nadia menemukan diri mereka di ruangan yang sama sekali berbeda. Mereka mendengar suara teriakan Siska dari balik pintu, tetapi tidak ada cara untuk membukanya kembali. "Kita harus terus maju," kata Nadia dengan suara gemetar. Aditya mengangguk, meskipun rasa bersalah membebani. Kegelapan di ruangan yang baru saja mereka masuki terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Aditya dan Nadia berdiri diam. Napas mereka berat. Mereka baru saja meninggalkan Siska di sisi lain pintu yang kini tertutup rapat. Rasa bersalah memenuhi dada mereka, tetapi tidak ada waktu untuk menyesal. Mereka harus terus maju. Ruangan itu berbeda dari sebelumnya. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran yang seolah menggambarkan kisah tentang orang-orang yang mencoba melarikan diri dari labirin, tetapi selalu gagal. Ukiran terakhir menunjukkan sosok seseorang yang berlutut di tengah lingkaran dengan simbol-simbol yang memancar di sekitarnya. "Apa ini?" bisik Nadia, matanya terpaku pada simbol-simbol itu. Aditya memperhatikan dengan cermat, mencoba memahami pola yang tergambar di dinding. "Sepertinya ini petunjuk," katanya pelan. "Mungkin ini adalah cara untuk keluar dari sini." Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran besar yang terukir di lantai. Di dalam lingkaran itu terdapat 4 pilar kecil,
masing-masing dengan ukiran berbeda. Kita harus melakukan sesuatu di sini, kata Aditya sambil memeriksa pilar-pilar itu. Setiap pilar memiliki lubang kecil di tengahnya, seolah-olah dirancang untuk menampung sesuatu. Tunggu, kata Nadia tiba-tiba. Dia mengeluarkan patung kecil yang mereka ambil sebelumnya dari altar. Mungkin ini kuncinya, lanjutnya. Aditya mengangguk, dan mereka mulai mencoba menempatkan patung itu di salah satu pilar. Namun, saat patung itu diletakkan di salah satu pilar, lantai ruangan mulai bergetar. Simbol-simbol di dinding menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan. Suara gemuruh memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari dinding. Kita membuat kesalahan, teriak Nadia, menarik patung itu kembali. Bayangan-bayangan itu terus mendekat, membentuk sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan. Aditya menggenggam tangan Nadia, menariknya ke sudut ruangan. Kita harus menemukan cara lain, katanya. Mereka berdua mencoba mempelajari ukiran di dinding, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Di salah satu dinding, Nadia menemukan simbol kecil yang berbeda dari yang lain. Simbol itu terlihat seperti pintu dengan kunci di tengahnya. Aditya, lihat ini, panggilnya. Aditya segera mendekat dan menyadari bahwa simbol itu adalah gambaran dari pilar-pilar di tengah ruangan. Mungkin kita harus meletakkan patung ini di pilar yang benar, kata Aditya. Mereka dengan hati-hati memeriksa setiap pilar, memperhatikan detail ukirannya. Salah satu pilar memiliki ukiran yang cocok dengan patung tersebut. Dengan hati-hati, Aditya menempatkan patung itu di pilar yang sesuai. Begitu patung itu ditempatkan, lantai berhenti bergetar. Cahaya merah di dinding berubah menjadi biru lembut, dan bayangan-bayangan gelap menghilang. Sebuah suara bergema di ruangan, suara yang dalam dan penuh wibawa. Kamu telah memilih dengan benar. Di tengah lingkaran, sebuah portal bercahaya muncul. Portal itu memancarkan aura yang menenangkan, tetapi juga terasa penuh misteri. Apakah ini jalan keluarnya? Tanya Nadia dengan ragu. Aditya hanya bisa mengangguk, karena tidak ada pilihan lain yang lebih jelas. Mereka berjalan mendekati portal itu, tetapi sebelum mereka melangkah masuk, suara lain bergema di ruangan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, suara itu berkata. Hanya satu yang dapat keluar. Mereka terdiam, saling menatap. Apa maksudnya? Tanya Nadia. Aditya mencoba memahami arti dari peringatan itu, tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Portal itu mulai bergetar, seolah-olah akan segera menghilang. Kau pergi lebih dulu, kata Aditya tiba-tiba. Nadia menatapnya dengan bingung. Apa? Tidak mungkin. Kita harus keluar bersama, jawabnya tegas. Namun, Aditya menggenggam bahunya dengan erat. Dengar, Nadia. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Kau harus keluar dan meminta bantuan. Aku akan mencari Siska. Nadia mencoba membantah, tetapi Aditya sudah mendorongnya ke arah portal. Aku akan baik-baik saja, katanya dengan suara pelan. Nadia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah masuk ke portal. Cahaya dari portal menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, dia menghilang. Begitu Nadia pergi, portal itu mulai memudar. Aditya berdiri diam di tengah lingkaran. Rasa kesepian dan ketakutan memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan menemukan jalan keluar, tetapi dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Suara gemuruh terdengar lagi, dan dinding ruangan mulai runtuh. Namun, di tengah kekacauan itu, Aditya melihat sebuah lorong kecil yang baru terbuka. Dengan cepat, dia berlari ke arah lorong itu, berharap bisa menemukan Siska. Lorong itu panjang dan gelap, tetapi di ujungnya, Aditya melihat cahaya. Ketika dia sampai di ujung lorong, dia menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi cermin. Di setiap cermin, dia melihat bayangan dirinya yang berbeda. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, dan ada yang tampak marah. Apa artinya semua ini? Pikir Aditya. Namun, sebelum dia bisa merenungkan lebih jauh, salah satu bayangan di cermin mulai bergerak. Bayangan itu keluar dari cermin, berubah menjadi sosok yang mirip dirinya, tetapi dengan mata merah menyala. Kau tidak akan pernah keluar,
kata bayangan itu dengan suara yang menyeramkan. Aditya tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Dengan keberanian yang tersisa, dia menghadapi bayangan itu, bertekad untuk mengalahkannya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bayangan itu tampak tahu setiap gerakan Aditya, tetapi dia tidak menyerah. Dengan strategi dan tekad, Aditya akhirnya berhasil mengalahkan bayangan itu. Ketika bayangan itu menghilang, ruangan dipenuhi dengan cahaya terang. Di tengah ruangan, sebuah pintu muncul. Aditya tahu bahwa ini adalah jalan keluarnya. Namun, sebelum dia melangkah keluar, dia melihat bayangan Siska di salah satu cermin. "Siska," panggilnya, tetapi bayangan itu tidak menjawab. Aditya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk melangkah keluar. Begitu dia keluar, dia menemukan dirinya di tepi hutan, tempat mereka memulai perjalanan. Matahari pagi menyinari wajahnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Nadia atau Siska. Aditya merasa lega karena telah keluar, tetapi rasa bersalah karena meninggalkan teman-temannya tetap menghantuinya. Dia tahu bahwa labirin itu adalah ujian, bukan hanya untuk fisiknya, tetapi juga untuk jiwanya. Dan meskipun dia selamat, dia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Labirin tanpa akhir tetap menjadi misteri, dan Aditya sadar bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-teman Anda. Dukung terus karya-karya berikutnya agar semakin banyak cerita menarik yang dapat dinikmati bersama.